Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai ayat 36. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendekati bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sekal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamah, dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu Yesus sendirian. Berdiam diri entah dalam doa atau dalam keadaan biasa bukanlah suatu usaha, kesempatan yang sia-sia, dan bukan pula suatu sikap malas, manja, dan pasif, melainkan sebuah kebutuhan dan kebahagiaan dari kehidupan. Manusia itu utuh, lengkap, dan normal kalau ia juga tenang, menyendiri, dan diam beristirahat di sela kesibukan dan rutinitasnya. Injil menceritakan bahwa Yesus sibuk mengajar dan memberikan makanan kepada orang banyak. Lalu ia memerintahkan murid-muridnya mendahului dia ke seberang danau. Ia juga menyuruh orang banyak supaya mereka juga pulang ke rumah masing-masing. Dan ia pun naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri
sendirian di sana semalam suntuk. Itulah dinamika kegiatan Yesus yang memperlihatkan kepada kita bahwa Dia memberi tempat dan waktu yang khusus untuk diam menyendiri dan tenang beristirahat dalam doa. Kita sadar bahwa hidup ini tidak hanya diisi dengan kesibukan tanpa henti. Kita membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan berdiam diri. Hidup hendaknya dijalankan dengan mengatur keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara kesibukan dan ketenangan. Kehidupan ini akan berakhir sebelum waktunya apabila kita hanya memprioritaskan pekerjaan tanpa menyediakan waktu untuk istirahat atau menarik diri dalam kesunyian. Suatu kehidupan tanpa suatu tempat yang sunyi, tanpa pusat tenang, akan mudah menjadi hancur berantakan. Saudara-saudari, Yesus sudah memberi teladan baik dalam hal ini. Sesudah mengajar orang dan memberikan makanan kepada mereka, Ia meluangkan kesempatan khusus untuk menyiapkan waktu untuk beristirahat, menyendiri, dan berdoa. Semoga kita bersedia mengikuti teladan yang baik dari Yesus ini. Masih memberikan tempat dan waktu untuk istirahat, diam, tenang, sendirian, seorang diri di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan kita setiap hari. Hanya dengan itu, hidup kita ini tetap utuh, seimbang, sehat, dan tidak akan hancur binasa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.